Hai, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 3, Mencari Pangeran. Saat ini, Kia baru saja tiba di depan kosan Amira. Dia dengan terpaksa menerima ajakan dari Amira saat di taman. Setidaknya untuk sementara, ia harus tinggal di kosan Amira. Ia harus mencari pekerjaan besok hari untuk membiayai hidupnya. Sesulit apapun pekerjaan yang ia dapatkan besok, Kia akan menerimanya. Ia harus bisa hidup mandiri mulai sekarang dan tidak menyusahkan orang. Kia yang dulunya seorang tuan putri, sekarang ia menjadi rakyat jelata. Kedua orang tua Kia begitu memanjakannya. Keduanya tidak pernah sama sekali membiarkan anaknya lelah. Apapun yang Kia inginkan akan mereka turuti, asalkan Kia tidak melakukan hal yang berat-berat. Mereka begitu menyayangi Kia, karena Kia adalah anak satu-satunya mereka. Kia ingin selalu belajar mandiri, namun ibunya tidak memperbolehkan keinginannya itu. Bagi orang tuanya, Kia hanyalah balita yang tidak perlu melakukan apa-apa. Kia tahu kenapa orang tuanya memperlakukannya seperti itu. Ia pun mengerti kekhawatiran kedua orang tuanya. Kia tidak ingin selalu bergantung kepada orang tuanya. Ia ingin hidup mandiri. Dan sekarang, keinginannya dulu sudah terkabul. Kia harus hidup mandiri sebisa mungkin, memulai kehidupan baru sendiri. Yang terpenting, ia tidak akan menyusahkan orang lagi. Ayo masuk, ajak Amira, yang diangguki oleh Kia. Keduanya masuk ke dalam kosan. Kosan itu sangat sederhana, tetapi begitu bersih dan nyaman. Apa kau sudah lama tinggal di kosan ini? Tanya Kia, seraya meletakkan kopernya di pojokan. Tidak juga, aku baru tinggal di kosan ini 1 tahun yang lalu. Jawaban dari Amira membuat Kia terkejut. Apa? Kau sudah 1 tahun tinggal di kosan ini? Tanya Kia dengan ekspresi terkejutnya. Iya, kenapa kau begitu terkejut? Amira menaikkan satu alisnya bingung. Dilontarkan pertanyaan balik oleh Amira, Kia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Apa hidup mandiri itu sulit? Tanya Kia ragu. Tentu saja, kita harus bekerja tiap hari untuk membiayai kebutuhan kita. Bahkan dulu, waktu aku pertama kalinya harus hidup mandiri, aku tidak makan 2 hari karena tidak ada uang. Curhat Amira. Ia masih ingat dirinya yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sama seperti Kia. Memulai kehidupan baru dan harus bisa melawan dunia yang cukup kejam ini. Sepertinya aku juga akan mengalami seperti itu jika tidak bertemu denganmu. Lirik Kia. Amira mendekati Kia dan merangkul bahunya. Ayolah, jangan bersedih terus. Kau harus semangat memulai kehidupan barumu, ucap Amira. Dan kau juga harus mencari pangeranmu. Rayuan dari Amira membuat Kia tertawa pahit. Mungkin yang dikatakan oleh Amira benar adanya. Ia harus mencari pangerannya. Namun, tentu saja tidak semudah itu dalam mencari pangeran. Kia tidak mungkin mencari pangerannya dengan hanya bermodal wajahnya yang cantik. Ia juga harus sukses. Iya, Ra, balas Kia. Amira mengajak Kia pergi ke kamar. Keduanya akan tinggal sekamar. Karena kosan Amira kecil dan hanya memiliki 1 kamar. Baju-bajumu taruh saja di dalam lemari yang di pojok itu, seraya menunjuk arah lemari kayu. Kia mengangguk dan menaruh baju-bajunya dalam lemari. Kia melihat ponsel miliknya, ponsel hadiah dari kedua orang tuanya, dan juga ponsel yang diinginkan oleh banyak orang. Hanya ponsel itu yang bisa membantunya untuk sementara. Ia terpaksa menjualnya. Ma, Pa, maafkan Kia harus menjual pemberian dari Mama dan Papa. Lirik Kia pelan. Kia menyeka air matanya yang ingin keluar. Dan sekarang membereskan semuanya. Setelah sudah beres, Kia keluar kamar
dengan membawa ponsel miliknya. Ra, panggil Kia, berjalan menuju ruang dapur. Iya, Kia ada apa? Saut Amira. Kau tahu berapa harga ponsel ini sekarang? Kia menunjukkan ponsel miliknya yang bermerek apel digigit. Amira yang melihat ponsel bermerek dan idaman kaum remaja, ia membulatkan matanya kagum. Kia, ini serius ponselmu? Wah, kagum Amira. Iya, ini baru dibelikan oleh kedua orang tuaku. Kia menjawab seadanya. Apa kau ingin menjualnya? Amira menaikkan alisnya. Iya, untuk membeli kebutuhanku sementara waktu, jawab Kia. Jika kau menjual ponsel itu, maka aku yakin kau pasti akan bisa membuka swalayan. Kia terkejut. Ia berpikir, semahal itukah harga ponsel yang saat ini ia pegang? Karena Kia untuk pertama kalinya dibelikan ponsel oleh orang tuanya. Kau jangan bercanda, ponselku tidak semahal itu. Kia cengengesan, membalas ucapan dari Amira. Coba saja kau jual, pasti kau akan terkejut. Kia menganggukkan kepalanya pelan. Kia segera pergi keluar. Ia hanya berjalan kaki keluar dari gang sempit. Kini Kia baru saja tiba di depan toko ponsel yang besar. Ia pun segera masuk ke dalam. Permisi, apa saya boleh menjual ponsel? Tanya Kia pelan. Ia sedikit ragu. Ini untuk pertama kalinya ia masuk ke dalam toko ponsel. Apalagi ia sekarang hanya ingin menjual ponsel, bukan membeli. Tentu saja Nona, silakan tunjukkan ponselnya. Ucap pegawai ponsel itu ramah. Kia menunjukkan ponselnya dan menaruh di atas lemari kecil. Saya lihat dulu ya ponselnya Nona. Pegawai itu memeriksa ponsel Kia dengan teliti. Apakah ada lecet atau tidak? Oke Nona, ponsel Anda sangat bagus. Saya hanya bisa membelinya 25 juta. Bagaimana? Nominal yang barusan disebutkan oleh pegawai itu membuat Kia begitu sangat terkejut. Ternyata perkataan Amira, ia bisa membuka swalayan hanya dengan menjual ponselnya. Tanpa berpikir panjang, Kia langsung menyetujuinya. Tunggu sebentar Nona. Kia mengangguk. Ia melihat-lihat ponsel yang ada di toko itu. Kia berniat ingin membeli ponsel lagi, tapi dengan harga yang murah. Apa ada ponsel yang 1 juta? Tanya Kia. Ada Nona, ikuti saya. Saut pegawai lainnya. Kia dibawa menuju lemari ponsel khusus harga 1 jutaan. Ia bingung. Kia menatap banyaknya ponsel di hadapannya. Dan tatapannya jatuh kepada ponsel yang berwarna pink. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.